Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pekan ke-10 geodesi satelit. Tadi kita sudah melakukan review dari pekan 9. Kita juga sudah menjelaskan sama-sama tentang pembagian di atmosfer. Dan bagian terakhir di kuliah kita adalah propagasi gelombang sinyal dan juga bias troposfer dan ionosfer. Semoga kedua materi ini bisa saya jelaskan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dalam tempo yang secepat-cepatnya, tetapi semoga masih tetap jelas kepada Anda, karena review ini sudah 15 menit, bagian atmosfer juga sudah 30 menit, nanti kalian 1 jam nontonnya terlalu lama, jadi kita lanjutkan langsung saja ya. Nah, tadi masih ingat kita masih pada slide yang ini ya, tadi saya sudah jelaskan atmosphere layer, atmosphere composition, dan sedikit mengenai wave propagation. Nah, slide terakhir yang tadi kita lihat adalah slide yang ini, bahwa ternyata tadi kita sudah mengenal tentang atmosfernya, bahwa ada pembagian berdasarkan temperatur, dan juga ada pembagian berdasarkan propagasi, ionisasi, ataupun konsep magnetisasinya. Tapi yang penting adalah di bagian temperatur dan juga di bagian propagasi. Ada troposfer, ada ionosfer, sedangkan di sini ada stratosfer, mesosfer, dan juga ada termosfer. Ya. Nah, dalam mengenal propagasi gelombang, kita itu perlu memahami beberapa konsep penting. Yang mana konsep-konsep tersebut adalah yang pertama, medium dispersif dan non-dispersif. Konsep yang kedua adalah kecepatan fase dan kecepatan grup. Dan yang terakhir, bagaimana interaksi energi antara gelombang gelombang atau sinyal dengan partikel-partikel yang ada di atmosfer. Karena ingat, kita mau lihat gimana sih cara jalannya propagasi atau si jalanannya gelombang itu dari bumi ke satelit, baik dari satelit ke bumi, yang mana ngelewatin atmosfer itu tadi. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kira-kira propagasi sinyal itu ada apa aja sih. Let's say kita bilang bahwa pemancar itu ada di bawah atmosfer. Nah, yang pertama adalah yang namanya ada direct LOS wave atau direct line of sight. Jadi LOS, saya tulis ya, LOS itu sama dengan line of sight. Adik-adik sekalian, LOS line of sight. Berarti kalau saya misal di sini di permukaan bumi, lalu ternyata ada yang namanya satelit di atas sana, saya bisa lihat satelitnya langsung, maka gelombang yang saya kirimkan yang langsung diterima oleh satelit itu namanya adalah direct LOS wave atau direct line of sight wave. Sedangkan ketika saya memancarkan dari saya penerima ini ya, pemancar itu kita bisa bilang dari satelit, itu mantul dulu di bumi baru naik lagi ke atas, itu namanya adalah ground reflected wave atau gelombang yang terpantulkan oleh permukaan gitu ya. Nah, lalu ada yang kedua yaitu sky wave, yaitu gelombang yang mana? Gelombang yang mantul dulu di atmosfer baru ke si penerimanya. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah langsung tanpa ada pantul-pantulan, jadi saya langsung menuju ke satelitnya, itu namanya adalah direct LOS wave. Lalu yang kedua adalah mantul dulu di darat atau mantul dulu di permukaan bumi, namanya adalah ground reflected wave. Dan yang ketiga adalah mantul dulu di atas atau di atmosfer, baru nanti nyampe ke si satelitnya, itu namanya adalah sky wave. Ingat ya, jadi ada 3. Ada direct LOS wave, ada ground reflected wave, dan juga ada sky wave. Sebenarnya ada surface wave, tapi dalam konsep geodesi satelit surface wave itu jarang dipakai. Anak-anak geofisika pakainya surface wave atau ground reflected wave. Kalau kita lebih banyak ground reflected wave, direct LOS atau line of sight wave, dan juga sky wave. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang propagasi gelombangnya dari bawah ke atas alias dari permukaan bumi ke atmosfer ataupun dari atmosfer sebaliknya, dari satelit menuju ke bumi melalui atmosfer, itu ada 4 jenis yang namanya adalah refraksi, pembiasan, dibiaskan, refleksi atau dipantulkan, bukan pijet ya. Ada difraksi atau pemendaran, dalam hal ini seperti scattering. Jadi kata lain dari difraksi, kalau saya difraksi itu sama dengan scattering.
atau pemendaran. Nah, jadi ada refraksi atau pembiasan, refleksi atau pemantulan, ada difraksi atau scattering atau pemendaran, dan ada interferensi atau gangguan. Yang akan sering kita pakai adalah dia refraksi dan difraksi. Ingat, refraksi dan difraksi. Interferensi dan refleksi kita perlu tahu, tapi tidak banyak dipakai dalam konsep geodesis satelit. Nah, itulah kenapa kita ketika bicara difraksi, refleksi, refraksi, dan juga interferensi, kita perlu tahu medium itu nanti ada dua, adik-adik sekalian. Medium dispersif dan medium non-dispersif. Dispersif dan medium non-dispersif. Sebetulnya kalau dari kata-katanya ini gampang sekali untuk dipahami. Apa sih dispersif? Itu seperti disperse dalam bahasa Inggris. Alias dia cenderung menyebar, cenderung dipendarkan atau disperse. Disperse itu semacam kayak disebarkan gitu ya. Ketika sebuah medium itu namanya adalah dispersif, itu maka medium ini itu cenderung menyebarkan, baik itu secara refraksi, refleksi maupun dispersi atau difraksi tadi. Nah, itulah kenapa konsepnya ada dua, medium dispersif dan non-dispersif. Ketika sebuah medium itu dinamakan dispersif atau cenderung nyebar-nyebarin, nah, dia memiliki sebuah karakteristik, yang mana karakteristiknya adalah kecepatan propagasi dari gelombang EM yang lewat di medium itu bergantung pada frekuensinya. Jadi ketika ada sebuah medium gitu ya, let's say Anda mau lewatin gelombang dari Anda menuju ke pacar Anda, tapi lewat sebuah medium layer kue red velvet gitu misal. Nah, ketika layer kue red velvet itu tadi, itu ternyata bisa merubah arah gelombang Anda berdasarkan frekuensinya. Kayak contoh, ada yang frekuensinya 100 MHz, itu tanpa terganggu sama sekali, lewat aja gitu. Tapi yang ketika sebuah gelombang dengan megahertznya 75 MHz, ternyata dia agak ke sebar atau agak kegeser atau agak ke dispersi atau agak belok ke bawah. Nah, itu artinya berarti medium kue red velvet tadi itu memiliki karakteristik sebagai sebuah medium dispersif. Yang mana tergantung pergerakan dari gelombang EM di medium itu tergantung pada frekuensinya. Jadi ingat, indeks refraksi itu tergantung pada frekuensinya. Apa sih indeks refraksi? Indeks refraksi itu kayak, masih ingat hukum Snellius ya? Kalau Anda bawa sinar dari udara lalu masuk ke air itu kan agak seperti terbiaskan gitu, agak belok gitu ya. Jadi belokannya itu berapa itu tergantung sama frekuensinya. Itu adalah sebuah medium yang namanya medium dispersif. Ketika frekuensinya lebih tinggi, maka arahnya akan beda dengan apabila gelombang atau sinyal yang lewat itu frekuensinya lebih rendah. Nah, itu adalah medium dispersif. Sedangkan medium non-dispersif itu nggak ngefek, mau lewat ya lewat aja, tapi gangguannya sama. Misal kayak Anda selain lewat medium red velvet, Anda juga lewat medium cheesecake misal. Nah, medium cheesecake itu ketika lewat atau air gitu ya lewat-lewat aja, tapi gangguannya sama. Mau 100 MHz, mau 75 MHz, itu sama-sama belok, arahnya sama. Sedangkan kalau yang medium red velvet tadi, yang 100 MHz itu gerakannya tetap lurus, kalau 75 agak ke bawah. Sedangkan kalau yang medium yang kedua tadi, yaitu medium cheesecake itu, sama-sama belok ke bawah dua-duanya, sudutnya sama. Jadi refraksinya sama, indeks refraksinya sama. Ingat, non-dispersif dan dispersif. Kalau ini berarti belokannya beda, tergantung sama frekuensinya. Sedangkan ini belokannya sama. Nah, dalam konsep kita, adik-adik sekalian, ternyata medium yang dinamakan dispersif dalam konsep kita itu adalah sebuah jadi ingat, ionosfer itu merupakan medium yang dispersif. Sedangkan troposfer itu ternyata medium yang non-dispersif. Saya ulang, medium ionosfer
Ionosfer itu cenderung dispersif, sedangkan yang troposfer itu cenderung non-dispersif. Itu adalah yang bagian pertama. Jadi medium dispersif itu tergantung frekuensi beloknya kemana. Kalau non-dispersif itu terserah mau frekuensi berapa, belokannya tetap sama. Kalau ke bawah semua, agak ke atas semua. Itu adalah medium dispersif dan non-dispersif. Terus yang kedua, kita perlu tahu yang namanya kecepatan fase dan grup. Nah, kecepatan fase dan grup itu hanya terjadi pada medium yang dispersif saja. Jadi, medium yang non-dispersif itu tidak ada kecepatan fase dan grup. Kecepatannya sama. Sebuah gelombang kecepatannya sama ketika melewati medium non-dispersif. Tapi ketika melewati medium dispersif, kecepatannya beda, menjadi ada dua jenis kecepatan. Kecepatan fase dan kecepatan grup. Nah, kalau di non-dispersif itu ya kecepatannya sama, hanya ada satu. Dan biasanya sama dengan kecepatan fase. Jadi, kalau di non-dispersif, kecepatannya itu kecepatan fase saja. Sedangkan kalau di dispersif, kecepatannya itu ada kecepatan fase dan grup. Nah, kecepatan fase itu adalah kecepatan yang dianggap sama. Sedangkan kecepatan grup adalah kecepatan yang merupakan gabungan dari banyak gelombang. Gelombang itu kan nggak cuma satu yang lewat, pasti ada banyak bareng-bareng gitu yang nunjuk seperti jarum pentul gitu, akupuntur gitu ya. Nah, kalau kecepatan fase antara satu gelombang dengan gelombang yang lain, ketika panjang gelombangnya itu sama, maka tidak terjadi sebuah penggabungan atau superposisi atau gabungan dari beberapa gelombangnya. Tapi ketika kecepatan itu dinamakan kecepatan grup, maka bisa jadi sebuah gelombang itu karena mendapatkan bantuan atau mendapatkan gangguan dari gelombang lain, kecepatannya berubah menjadi bisa lebih turun dari kecepatan gelombang suara, gelombang cahaya, ataupun malah bisa lebih tinggi daripada kecepatan gelombang cahaya. Itulah yang namanya kecepatan fase dan grup. Nah, kalau dalam kata lain, secara deskripsi matematis adalah phase velocity atau kecepatan fase adalah velocity dari sebuah gelombang di arah propagasi atau di arah pemancarannya. Sedangkan group velocity atau kecepatan grup itu adalah kecepatan dari grup atau gabungan dari si gelombang tersebut. Jadi kalau fase itu apa? Cuma dianggap satu gelombang saja. Mau gelombangnya ada banyak, dianggap tetap satu. Kecepatannya tetap sama seperti kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan grup itu pasti merupakan gabungan dari banyak gelombang atau superposisi. Ini yang namanya sebuah kecepatan grup. Kecepatan grup bisa jadi lebih kecil atau lebih besar daripada kecepatan fase. Nah, kecepatan fase itu biasanya sama dengan apa? Sama dengan kecepatan cahaya alias 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 5 kilometer per sekon. Jadi sekalian. Nah, kalau Anda bisa lihat, kalau kecepatan fase kan gampangnya rumus fase kecepatan biasa adalah F dikali lambda atau omega dibagi K, di mana K itu adalah nomor gelombang kalau kita bicara konsep gelombang. Sedangkan kecepatan grup, V group atau velocity dari grup, ini adalah velocity dari fase, ini merupakan adalah dW per dk atau apa? Ini merupakan turunan dari kecepatan sudut dibagi dengan turunan dari bilangan gelombangnya. Ingat ya. Nah, berarti apa? Kecepatan fase itu biasanya hampir pasti sama dengan kecepatan cahaya. Sedangkan kecepatan grup itu merupakan turunan dari kecepatan sudut dibagi dengan bilangan gelombangnya. Dan itu merupakan gabungan dari banyak gelombang yang sama-sama lewat di satu medium yang sama. Sehingga kalau dalam konsep tadi, kalau kita lewat medium red velvet tadi, itu maka rumus yang dipakai adalah yang ini. Sedangkan kalau kita lewat ke medium non-dispersif, kayak contoh tadi adalah cheesecake itu, maka yang dipakai adalah kecepatan fase. Ingat, kecepatan grup dan fase itu terjadi kalau
dia dispersif. Kalau non dispersif itu kecepatan fase aja. Tapi kalau mediumnya itu ada dispersif, mediumnya itu dispersif, maka dia ada terjadi kecepatan grup dan kecepatan fase. Gitu adik-adik sekalian. Nah, ini ya, hubungan antara kecepatan grup dan fase adalah V grup, ini adalah kecepatan grup, sama dengan V fase atau kecepatan fase, dikurangi lambda panjang gelombang, dikali dengan turunan dari velocity, atau turunan dari fase, kecepatan fase dibagi dengan turunan dari lambda. Nah, jadi bukan agak membingungkan, jadi pada dasarnya ketika kita punya intinya begini, ketika kita punya sebuah gelombang itu dengan panjang gelombang sesuatu gitu ya. Ketika kita lewat sebuah medium non dispersif yang tidak cenderung menyebarkan, maka kecepatan yang sering kita pakai adalah kecepatan fase. Kecepatan sama, kita anggap sama. Karena di non dispersif fase dan grup itu tidak berlaku, hanya ada kecepatan saja. Sedangkan dalam yang dispersif atau yang cenderung menyebarkan, dalam contoh ini adalah sebenarnya ionosfer, itu ada beda antara kecepatan grup dan kecepatan fase. Begitu adik-adik sekalian. Nah, ini dalam medium dispersif, kecepatan fase dapat melebihi kecepatan dalam vakum. Nah, sehingga dalam medium non dispersif, VG, V group itu sama dengan VF. Ingat ya, tadi sudah saya sampaikan, untuk gelombang mikro atau microwave, ionosfer adalah medium dispersif dan troposfer adalah non-dispersif. Sebaliknya untuk gelombang optik yang kelihatan sama mata kita, itu ionosfer adalah medium non-dispersif, troposfer adalah medium dispersif. Tapi yang penting bagi kita adalah, ternyata kalau di dispersif itu ada beda antara kecepatan fase dan kecepatan grup. Sedangkan kalau di medium non-dispersif dalam konsep sinyal dalam geodesi satelit, itu ternyata VG atau kecepatan grup sama dengan kecepatan fase alias sama. Sama kita sebut aja kecepatan. Jadi kalau nanti dalam kuis atau ada pertanyaan mungkin di kuis setelah kuliah gitu ya. Nah, ketika sebuah gelombang melewati troposfer yang terjadi kecepatan fase atau grup, ya, jawabannya berarti kecepatan saja. Karena kecepatan fase dan grup itu sama. Ingat, kecepatan fase itu kecepatan yang diukur hanya dari satu gelombang. Jadi tinggal lambda dikali F, karena rumus V adalah lambda dikali F. Sedangkan kecepatan grup, itu gelombang yang banyak tadi itu digabung jadi satu. Bisa jadi membantu, saling membantu gitu ya. Kayak semacam kalau misal Digimon berubah gitu, gabung gitu ya, dua Digimon jadi satu gitu. Ataupun ternyata terjadi interferensi atau gangguan. Kayak misal Anda lagi telepon, tiba-tiba sinyalnya terganggu gitu ya. Nah, itu berarti terjadi interferensi. Yang mana merupakan sebuah superposisi juga. Itu ada sekalian. Nah, kalau kita bicara tentang matematikanya sedikit, sebetulnya adalah kalau di velocity, phase velocity atau phase propagation velocity, bahasa Indonesianya adalah kecepatan perambatan fase, VPH atau dalam konsep tadi VF adalah F dikali lambda, atau apa? F dikali lambda itu frekuensi dikali panjang gelombang, atau sama dengan lambda dibagi dengan perioda. Atau kalau kita bicara konsep kecepatan sudut dan bilangan gelombang, maka omega dibagi K. Sedangkan kalau grup ada dua ya, digabung gitu ya, seperti ini namanya wave packet. Wave packet ini adalah gabungan dari banyak gelombang dengan berbeda frekuensi menjadi satu, sehingga rumusnya grup adalah apa? Rumusnya grup adalah ini. Omega GR atau omega group dibagi dengan KGR atau K group. Kecepatan gelombang grup itu sama dengan omega 1 min omega 2. Let's say kalau kita punya dua gelombang gitu ya, maka gelombang 1 dan gelombang 2 itu ketika kita gabungkan, omeganya atau kecepatan sudutnya itu saling mengurangi. Sama halnya dengan frekuensi, maka frekuensinya mengurangi. Sama halnya dengan panjang gelombang, maka kedua ini adalah seper lambda 1 min seper lambda 2 seperti yang di bawah ini. Itu ya adik-adik sekalian ya, sehingga hubungannya adalah seperti ini nanti. V group sama dengan
minus turunan dari F dibagi turunan dari lambda dikali dengan lambda kuadrat, atau sama seperti V fase dikurangi alfa dikali dengan turunan kecepatan fase dibagi dengan kecepatan dengan turunan panjang gelombangnya. Sehingga hubungan ini yang warna merah ini dia adalah Rayleigh equation atau persamaan Rayleigh. Ya. Ketika tidak ada dispersi atau ketika dia itu non dispersif, maka VPH atau VF sama dengan V group atau VG dalam konsep kita. Ya, VG sama dengan VF. Sip ya. Sedangkan dalam dispersif, VG tidak sama dengan VF. Clear ya. Nah, sekarang kita membahas terakhir sebelum kita masuk ke bias. Semoga tidak terlalu lama waktunya, adik-adik sekalian. Kita bicara tentang interaksi energi. Maksudnya apa sih Pak interaksi energi itu? Contoh, ketika Anda menyemprotkan air ke motor atau ke mobil Anda, apa yang terjadi dengan partikel air tersebut? Ketika lewat di mobil gini ya, di bodi mobil, opsinya kan pasti satu mental atau diserap. Ketika bodi mobil Anda ternyata terbuat dari spons gitu ya, atau ternyata mobil Anda saking cintanya dengan SpongeBob itu dilapisi oleh spons gitu ya, atau spons, maka yang terjadi bisa jadi pemendaran atau pemantulan ke segala arah, atau bukan dibiaskan ngomongnya, dipendarkan atau terjadi difraksi, bisa juga terjadi penyerapan atau absorption. Sehingga dalam konsep interaksi energi, misal antara partikel dari gelombang ini ketika lewat di partikel atmosfer, itu bisa jadi dipendarkan atau dipantulkan ke segala arah, dalam hal ini namanya adalah scattering, dan bisa jadi terjadi penyerapan atau diserap macam kalau kamu pakai spons atau kanebo bersihin motor atau mobilmu. Jadi penyerapan itu diserap gelombangnya atau energi dari si gelombang itu, gelombang elektromagnetik itu terserap atau dipantulkan ke segala arah, atau konsepnya adalah dipendar, namanya scattering. Nah, contohnya ini nih gambar nih. Ini datang, nah, habis dipendarkan ke segala arah gara-gara nabrak nabrak partikel yang ini gitu ya. Nah, pendaran atau pemendaran ini itu terbagi menjadi 3. Ada pemendaran Rayleigh, pemendaran mie, jangan ngomong mie habis itu langsung pingin bikin Indomie ataupun pop mie ya nanti, paling kalau nanti pas puasa. Dan terakhir adalah pendaran non selektif. Nah, pemendaran ini dibagi berdasarkan apa? Dibagi berdasarkan besar dari si partikelnya. Ketika partikelnya gede, lalu panjang gelombangnya kecil, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pendaran non selektif. Dia masa bodoh, dia nggak mau tahu si partikel tadi itu ketika kena sebuah, misal partikelnya 1 meter gitu ya diameternya. Nah, terus kena sebuah gelombang yang ternyata panjang gelombangnya itu cuma 5 mili. Apa efeknya? Biasa aja. Satu arah aja gitu ya. Kebalikannya kalau ternyata contoh kayak kerikilnya itu kecil sekali gitu ya. Partikelnya kecil sedangkan panjang gelombangnya itu gede banget. Apa yang terjadi? Terjadi pendaran Rayleigh. Jadi contoh kalau Rayleigh ini D jauh lebih kecil daripada alfa. Berarti let's say gelombang partikelnya itu cuma segini gitu ya, 1 mili, gelombangnya 1 meter, gelombang itu gede banget, panjang banget. Jadi ketika nabrak terjadi pendaran Rayleigh. Sedangkan kalau mie itu cenderung diameter partikelnya sama dengan besar panjang gelombangnya. Misal diameternya 1 meter, maka panjang gelombangnya juga 1 meter. Jadi efeknya beda dengan kalau partikelnya kecil atau kerikilnya kecil, gelombangnya gede banget. Sama kamu kalau pakai air, istilahnya panjang gelombang itu kayak selangnya gede, selangnya kecil, dan selangnya menengah. Gitu ya. Dan terakhir non selektif atau nggak ngurus atau pendaran yang masa bodoh gitu ya. D-nya itu gede banget, partikelnya itu gede banget sampai 10 meter kerikilnya atau batunya. Tapi kamu nyemprotnya pakai sebuah selang yang kecil banget, jadi nggak ngefek gitu loh sama si partikelnya tadi. Nah, ini penjelasannya ya. Ketika pendaran Rayleigh atau Rayleigh scattering, itu diameter partikelnya jauh lebih kecil dari panjang gelombangnya.
pandaran Mi itu, maka diameter dari partikelnya secara umum sama dengan panjang gelombangnya. Nah, kalau Rayleigh itu biasanya terjadi di apa namanya, gelombangnya itu panjang banget, tapi D-nya kecil. Sedangkan kalau di yang Mi itu terjadi banyak di partikel uap air dan debu, karena ternyata partikel uap air dan debu itu diameternya hampir sama dengan diameter panjang gelombang yang lewat. Itu. Dan terakhir adalah non-selektif. Nah, yang sering terjadi apa? Yang sering terjadi sebenarnya adalah ketiganya, tapi yang jamak terjadi kalau di ionosfer itu adalah pendaran Rayleigh dan pendaran Mi. Sedangkan yang jamak terjadi di troposfer itu cenderung Mi dan non-selektif. Artinya apa? Berarti yang lebih mudah dimodelkan itu sebenarnya adalah Rayleigh dan Mi. Sedangkan non-selektif itu susah untuk dimodelkan. Jadi artinya apa? Ionosfer lebih mudah dimodelkan daripada troposfer. Karena di ionosfer yang jamak terjadi atau yang sering terjadi di ionosfer adalah pendaran Rayleigh, pendaran Mi ataupun pendaran non-selektif. Sedangkan di troposfer, apalagi troposfer yang basah karena ada butiran air atau water vapor ya, itu yang sering terjadi adalah pendaran non-selektif atau dalam bahasa Inggris adalah non-selective scatter. Jadi saya ulangi, Rayleigh scattering itu terjadi banyak di ionosfer. Jadi gabungan antara Rayleigh scattering dan Mi scattering itu terjadi banyak di ionosfer, sedangkan di troposfer itu kebanyakan di Mi scattering, dan yang paling banyak terjadi di troposfer adalah non-selective scattering. Jadi itu beda. Itulah kenapa kalau di microwave, ionosfer itu merupakan dispersif, karena Rayleigh cenderung memang dispersi gitu ya, sedangkan troposfer itu cenderung non-dispersif, karena dia kebanyakan pakai non-selektif dalam konsep pemendarannya. Nah ini yang bukan terakhir ya, ketiga dari terakhir. Kenapa sih, kamu kan pasti tanya, kenapa sih Pak kok di geodesi satelit itu gelombang yang dipakai itu kenapa harus microwave Pak? Kok nggak yang lain? Karena atmosfer itu tadi kan selain mengalami pemendaran ya, selain mengalami scattering, itu ternyata juga mengalami yang namanya penyerapan atau absorption. Nah, penyerapan ini itu tergantung panjang gelombangnya, atau ada yang namanya penyerapan atmosfer, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah atmospheric absorption. Dan atmospheric absorption ini tergantung dengan panjang gelombang dari si gelombangnya. Dan gambarnya kayak apa? Gambarnya adalah seperti ini adik-adik sekalian. Bisa dilihat, ini adalah transmisi. Jadi semakin ke atas, ketika transmisi itu 100%, berarti kalau kita anggap atmosfer itu kayak saringan ikan gitu ya, atau kayak jaring ikan gitu ya. Ketika transmisi itu 100%, berarti hampir tidak ada yang diabsorpsi atau tidak ada yang tidak ada yang diserap oleh atmosfer. Ketika transmisi itu 100%, maka dilewatin aja, tidak ada yang terserap. Ketika transmisi itu hampir 0% kayak di sini, seperti di sini nih ya, ini berarti apa yang terjadi? Full atau hampir 100% dari gelombang yang masuk itu ternyata diserap oleh si atmosfernya. Nah, kalau Anda lihat di gelombang mikro adik-adik sekalian di sini, ya, Anda lihat di sini, khususnya malah di bagian-bagian sini, itu ternyata transmisi itu besar sekali. Transmisi hampir mendekati 100% ya. Kita lihat 0 diserap dikit, banyak dilewatkan, diserap lagi dikit, banyak dilewatkan, serap lagi dikit, semakin banyak dilewatkan. Alias transmisi 100%. Apa yang kita pancarkan sama atmosfer itu nggak ada yang diserap, dilewat-lewatin aja. Karena apa? Karena terjadi non-selektif tadi ya, cenderungnya. Paham ya maksudnya ya? Di troposfer terjadi non-selektif, kalau di ionosfer terjadi Rayleigh tadi. Itulah kenapa adik-adik sekalian, gelombang microwave atau gelombang mikro itu yang sering digunakan di geodesi satelit, karena
tingkat transmisinya itu hampir mendekati 100%. Atau hampir semuanya itu dilewati sama atmosfer, tidak ada yang diserap. Istilahnya kayak kalau Anda punya jaring gitu ya, jaring itu selektif ya. Jaring ikan Anda itu pilih-pilih, hanya ikan-ikan tertentu. Nah, ada ikan yang lewat tanpa tertangkap. Nah, ikan yang lewat tanpa tertangkap itu adalah microwave kalau dalam konsep atmosfer itu. Jadi kalau kita ibaratkan atmosfer itu kayak jaring atau kayak seleksi gitu ya, maka gelombang yang lewat apabila memiliki panjang gelombang di microwave, dia itu lewat aja hampir 100%, tidak ada absorpsi, adanya hanyalah pemendaran atau scattering itu tadi. Itu adik-adik sekalian. Jadi lihatlah ya, itulah kenapa ada beberapa pita frekuensi atau pita panjang gelombang yang sangat-sangat dilewatkan alias dibiarin 100% transmisinya ya, lihat ya. Dari gambar terlihat bahwa untuk spektrum 1 sampai 10 GHz dengan panjang gelombang 3 sampai 30 cm, maka persentase transmisi atmosfernya mendekati 100%. Alias yang dipancarkan itu hampir semuanya lewat, tidak ada yang terserap. Itulah kenapa spektrum frekuensi atau spektrum panjang gelombang 3 sampai 30 cm ini tadi 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat 1 meter atau microwave itu dipakai oleh sistem geodesi satelit. Jadi nggak main-main nih, kenapa kok milih microwave nih? Itulah kenapa di tugas 6 kemarin saya minta Anda untuk mencari panjang gelombangnya. Biar ternyata sama, benar ya. Ternyata ada di sekitaran 0,001 alias 10 pangkat min 3 meter sampai 10 pangkat 1 atau sampai 1 meteran. Gitu ya, paham ya adik-adik sekalian ya. Jangan lupa nanti kita ada kuis. Apa yang saya jelaskan nanti itu akan tolong disampaikan lagi dalam bentuk kuisnya. Biar saya tahu, oh ternyata Niko emang beneran belajar nih. Ternyata Evan beneran belajar nih. Oh ternyata Seto masih tidur-tiduran gitu ya ketika nonton video saya, jadinya tidak banyak menangkap. Nah, jadi nanti nilainya agak jelek gitu. Oke? Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu ada yang namanya bias. Ingat, tadi ada ionosfer, ada troposfer. Di troposfer ada pendaran dan penyerapan. Di ionosfer juga ada pemendaran dan penyerapan. Pemendaran yang terjadi di ionosfer cenderung Rayleigh dan Mie. Sedangkan pemendaran yang terjadi di troposfer cenderung non-selektif dan Mie. Sehingga ionosfer itu namanya adalah medium dispersif, troposfer namanya adalah medium non-dispersif. Jadi dua ini efeknya beda. Kalau di ionosfer, dia akan mempengaruhi kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatannya. Sedangkan kalau troposfer cuma mempengaruhi dua hal aja, kecepatan dan arah. Karena troposfer itu non-dispersif. Sedangkan ionosfer itu dispersif. Jadi ionosfer itu mempengaruhi kecepatan, arah, polarisasi, dan kekuatan. Kalau troposfer cuman mempengaruhi kecepatan dan arah. Itu semua, itu ada sekalian. Nah, ketika terpengaruh, maka berarti artinya ketika ngelewatin troposfer dan ionosfer itu terjadi yang namanya bias kalau dalam bahasa Inggris, alias terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah pergantian, terjadi sebuah yang tidak normal, karena harusnya kan lurus nih, tapi ternyata terjadi biasnya itu baik itu terpendarkan atau terscattered, bisa jadi terserap, bisa jadi terrefleksi atau terrefraksi. Tapi pada umumnya terjadi pemendaran atau scattering atau dispersion, dan juga terjadi absorption atau terjadi penyerapan. Nah, kalau di ionosfer itu nanti betul-betul tergantung dengan waktu, karena ionosfer itu elektron bebasnya itu terpengaruh dengan matahari. Itulah kenapa tadi kita membahas matahari, karena ionisasi dalam ionosfer itu dipengaruhi oleh matahari dan aktivitasnya. Ketika matahari itu semakin beraktivitas kayak di siang hari, maka ionosfer itu semakin besar, semakin banyak, dan semakin kuat. Sedangkan sebaliknya kalau malam hari ionisasi itu tidak banyak, sehingga troposfer agak naik ke atas. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau mungkin itu dulu, nanti saya jadikan
materi selanjutnya, adik-adik sekalian, ketika kuliah besok. Jadi kita, atau kalau tidak nanti saya tambah satu video lagi, saya akan rekam di pagi hari untuk menjadi tambahan Anda mengenal tentang apa sih itu yang namanya bias troposfer dan ionosfer. Nah, jadi kita sudah dapat 3 ya, review pekan 9 sudah, bagian atmosfer sudah, dan yang sekarang propagasi gelombang atau sinyal juga sudah. Nanti terakhir, bagaimana bias troposfer dan ionosfer akan saya jelaskan setelah yang satu ini. So stay tune, masih di channel kita, masih di channel Geodesi Satelit. Nanti kembali lagi sama saya, stay tune dan stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.